Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini, NPM 206410472, Prodi Pendidikan Matematika, tugas Psikologi Pendidikan dari Universitas Islam Riau. Guru pembimbingnya Dr. Lilis Marina Anggraini, MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual, kecerdasan, dan kepribadiannya. Pengertian perbedaan individual yaitu salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan khusus siswa karena adanya perbedaan individual. Perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai kesamaannya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Sumber perbedaan individual yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Sedangkan faktor lingkungan, socio-economic status atau SES orang tua, yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Lalu pola asuh orang tua, yakni pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya, atau otoriter, permisif, dan autoritatif. Lalu budaya merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia, atau adat istiadat. Selanjutnya yaitu urutan kelahirannya. Macam-macam perbedaan individu, yakni perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender sering dipertukarkan dan dianggap sama. Jenis kelamin menunjuk pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan, sementara gender merupakan aspek psikososial dari anak laki-laki dan perempuan. Lalu perbedaan muncul dari apa yang diajarkan. Perbedaan gender dan prestasi di kelas, yakni pola-pola interaksi guru-siswa, siswa-siswa, isi kurikulum, serta ujian ditenggarai banyak menunjukkan bias gender. Lalu prestasi akademik tidak bisa dijelaskan melalui perbedaan jenis kelamin, tetapi karena faktor sosial dan budaya. Lalu faktor familiaritas siswa terhadap mata pelajaran, perubahan aspirasi pekerjaan, persepsi terhadap pelajaran tertentu dianggap tipikal gender tertentu, gaya penampilan laki-laki dan perempuan, serta harapan guru. Perbedaan kemampuan, yaitu kemampuan sering diartikan kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan dalam belajar. Kemampuan umum diartikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, termasuk memecahkan masalah dengan waktu tertentu. Lalu perbedaan kecerdasan dapat dipahami dari perbedaan skor IQ-nya. Perbedaan kepribadian, yakni kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang dengan lingkungan. Lalu ada dua model yang mencoba meninjau perbedaan kepribadian, yaitu model Bixby dan model Birkmair. Perbedaan gaya belajar. Gaya belajar yaitu pola spesifik dalam menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru serta proses menyimpan informasi atau keterampilan baru. Lalu kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Gaya belajar berhubungan dengan cara anak belajar serta
dan individual. Strategi pembelajaran, program remedial atau remedial teaching, lalu program pengayaan atau enrichment, lalu program percepatan atau acceleration, yang selanjutnya elektif dan fleksibel. Program pembelajaran individual, yaitu pengajaran terprogram, lalu program linier dan bercabang, pengajaran dengan bantuan komputer, pengajaran dengan modul, sistem kontrak, lalu sistem Keller. Pengajaran terprogram. Dua macam pengajaran terprogram yakni program linier atau Skinner yang mengharuskan siswa melalui semua langkah dari awal hingga akhir. Lalu program bercabang atau folder, kemungkinan siswa melampaui bagian yang telah dikuasainya. Pengajaran dengan bantuan komputer. Komputer dapat memberi bantuan antara lain menyimpan bahan pelajaran, memberi informasi tentang berbagai referensi, memberi informasi tentang ruangan belajar, memberi informasi tentang hasil-hasil belajar, lalu menyarankan kegiatan belajar yang diperlukan siswa. Pengajaran modul. Pengajaran modul memiliki tujuan antara lain memberikan kesempatan untuk memilih di antara sekian banyak topik, mengadakan penilaian secara berkala tentang kemajuan dan kelemahan siswa, lalu memberikan modul remedial untuk mengolah kembali semua bahan yang telah diberikan guna pemantapan dan perbaikan. Sistem kontrak, diuraikan sejumlah tugas yang harus dilakukan oleh siswa. Yang pertama, siswa menandatangani suatu kontrak tentang tugas-tugas yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk setiap tugas ditentukan jumlah kredit yang dapat diperolehnya. Dalam program ini, siswa harus mengetahui apa yang harus diharapkan dari mereka. Sistem Keller termasuk sistem pengajaran individual, yakni sistem ini digunakan pada tingkat perguruan tinggi dan mendapatkan sukses besar. Lalu komunikasi antara pengajar dengan mahasiswa kebanyakan dilakukan secara tertulis, tutorial, dan penilaian dilakukan oleh mahasiswa senior. Dosen berperan sebagai manajer instruksional dan memberi motivasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan